Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Tidak terasa sudah malam Jumat lagi ya. Dan sepertinya malam ini merupakan malam Jumat Kliwon. Nah, untuk membuat lebih seru lagi, seperti biasa setiap malam Jumat saya akan membacakan beberapa cerita horor dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagi teman-teman yang ikut ingin membagikan cerita atau pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram @aagchannel. Oke, untuk mengawali malam ini ada sebuah cerita tentang teror kuntilanak yang dialami oleh beberapa pemuda ketika mereka mencari belut yang ada di sawah, atau biasa dengan sebutan mengobor belut. Nah, kalau di tempat kalian, apa namanya tuh? Di kampung pemuda ini ada sebuah mitos, kalau kita ketika mengobor belut diikuti oleh sosok kuntilanak, maka konon katanya akan memperoleh banyak sekali belut pada malam itu. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah mengantarkan kedua anaknya, yaitu Nita dan Dina berangkat ke sekolah, Edi langsung pergi ke rumah orang tuanya. Hari ini dia sudah berjanji pada sang ayah untuk membantu menjemur gabah yang sudah dipanen kemarin. Kebetulan Edi yang bekerja sebagai operator di salah satu pabrik sedang libur panjang. Sesampainya di rumah orang tuanya, Edi bergegas berganti pakaian dan langsung mengangkat satu persatu karung gabah yang akan dijemur. Diangkatnya karung-karung tersebut ke sebuah lapangan yang berada di samping rumahnya. Sementara ibunya langsung menjemur gabah-gabah tersebut sebelum diangkut ke tempat penyelepan padi untuk digiling menjadi beras. Tidak terasa hari sudah mulai senja. Saat sedang memasukkan gabah yang sudah kering ke dalam karung, datanglah si Mudin atau orang lebih akrab memanggilnya dengan sebutan John. Sahabat Edi itu datang untuk mengembalikan traktor yang digunakan untuk membajak sawah sang ayah tadi pagi. Terjadi obrolan ringan di antara kedua sahabat itu, yang pada akhirnya mereka berencana menyuluh belut nanti malam. Edi tertarik dengan ucapan John tentang kondisi sawah, yang mana sedang musim banyak belut. Ide untuk mencari belut itu pun muncul dari Edi. Dia rindu mengulang masa lalu, di mana memburu belut dan masak bersama kawan-kawan. Randy pasti bisa, ucap John yang akan mengajak Randy sekalian. Randy merupakan kawan mereka yang paling pintar dalam memburu belut. Setelah rencana diputuskan, pulanglah John. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Tanpa Edi, John dan Randy berjalan beriringan menyusuri jalan pematang sawah. Edi berjalan paling depan, disusul Randy di tengah dan John di belakang. Dengan cermat, lampu petromak mereka mengitari sawah tersebut, berharap ada lubang belut maupun belut yang keluar untuk ditangkap. Akan tetapi, sudah lebih dari 2 jam, belum ada belut yang didapatkan. Wah, kalau Mbak Kunti nggak datang, belut nggak bakalan muncul ini, canda John setengah kecewa, yang disusul dengan riuh tawa mereka bertiga. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Karena belut yang dicari tak kunjung juga didapat,
akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Namun, mereka menghentikan langkah saat tercium bau bunga Kamboja yang menusuk hidung. Aromanya sangat menyengat. John yang berada di bagian paling belakang pun baru sadar jika ada seseorang yang sedang mengikuti mereka. Dan John memberitahukan pada kawan-kawannya untuk melanjutkan pencarian belut. Dan seolah sudah hafal, Eddie dan juga Randy pun akhirnya tidak jadi pulang. Mereka memutuskan balik ke area persawahan untuk kembali mencari belut pada malam itu. Eddie yang berjalan paling depan disusul Randy di tengah dan John di belakang. Beberapa saat kemudian, benar saja, belut-belut yang semula enggan menampakkan diri mendadak muncul hampir di setiap area persawahan. Bahkan ada yang tampak menggelepar dan dengan sigap Randy dan Eddie memunguti belut-belut tersebut lalu memasukkannya ke dalam ember yang sudah dipersiapkan. Sementara John yang bertugas memegang lampu petromak hanya berdiri di pematang sawah, yang mana dia ditemani sosok seorang perempuan di belakangnya. Sebenarnya John sadar akan keberadaan sosok tersebut, namun dia membiarkan sosok kuntilanak tersebut dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang banyak. "Kang, bagianku mana, Kang?" Suara lirih yang hanya didengar oleh John itu membuat bulu kuduknya meremang hebat. Karena suara itu terus terdengar, nyali John pun akhirnya ciut juga. Dengan sedikit gemetar, dia meminta pada kawan-kawannya agar segera naik ke pematang sawah. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi perburuan belut malam itu. Saat beranjak pulang, terdengar kembali suara seorang perempuan. "Kang, bagianku mana, Kang? Kang, bagianku mana, Kang?" Namun kali ini bukan hanya John saja yang mendengar suara tersebut, akan tetapi Randy dan Eddie juga mendengarnya dengan sangat jelas. Mereka pun saling pandang. Mereka pikir jika belut-belut yang mereka dapat adalah dari campur tangan sosok tersebut. Kemudian Eddie pun mengingatkan kepada John untuk melemparkan beberapa belut yang didapatkan ke arah belakang mereka tanpa menoleh. Karena Eddie tahu sosok kuntilanak tersebut masih mengikuti mereka bertiga, dan jika belum mendapatkan bagiannya, takutnya sosok itu akan mengikuti mereka sampai ke rumah. Memang itu sudah menjadi nasihat secara turun-temurun, yang menurut orang tua mereka, di saat mencari belut di sawah, lalu jika tiba-tiba ada sosok kuntilanak mengikuti, maka orang yang mencari belut akan mendapatkan hasil yang banyak, sehingga para pencari belut akan membiarkan sosok kuntilanak itu mengikutinya. Setelah hasil yang didapatkan sudah dirasa cukup, maka para pencari belut harus melemparkan beberapa hasil tangkapannya ke arah belakang mereka. Tujuannya adalah agar sosok kuntilanak tersebut tidak mengikuti mereka sampai ke rumah. Dan jika masih terdengar suara minta jatah, mereka harus melemparkan kembali beberapa belut ke arah belakang, karena itu menandakan apa yang diberikan pada sosok itu belumlah cukup. Setelah melemparkan beberapa belut ke arah belakang, sosok kuntilanak itu pun berhenti mengikuti mereka bertiga. Dengan segera mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. 2 minggu berlalu, Eddie yang merasa kangen dengan semur belut kembali mendatangi John. Memanglah banyak warung di sekitar dengan menu belut, dan memang menu itu yang sangat terkenal dari wilayahnya. Namun dia lebih asik dengan masakannya sendiri dan hasil belut tangkapannya sendiri. Saat sedang asik ngobrol dengan John, muncul Bima, lalu mereka bertiga larut dalam obrolan. Bima yang belum pernah berburu pun akan ikut serta. Dan secara kebetulan, sejak kemarin istrinya yang sedang hamil lagi ngidam belut goreng. Di malam yang direncanakan, sekitar pukul 9 malam, berangkatlah mereka berempat. Seperti biasa mereka berjalan beriringan, di mana kali ini Bima berjalan paling belakang sambil membawa lampu petromak. Sedangkan Eddie, John, dan Randy sudah sibuk menyusuri setiap pematang sawah. Bahkan Randy sudah turun langsung ke sawah. Dia bergelut dengan lumpur dari sawah yang baru selesai dibajak. Perburuan belut pun berjalan dengan lancar. Banyak sekali belut-belut yang muncul di permukaan. John dan Randy hanya cengengesan
melihat Bima yang tampak ketakutan dan hanya berdiam diri sambil memegang lampu petromaknya. Sejak awal mereka berdua sudah menyadari bahwa sosok kuntilanak sudah mengikuti mereka. "Jangan lupa Bim, nanti bagiannya si Mbak dikasihkan ya," ucap Edi memperingatkannya sambil tertawa kecil mengejek. Bima yang baru pertama kali ikut sama sekali tidak paham dengan ucapan Edi. Bima hanya terdiam. Secara samar-samar, Bima mendengar suara seorang perempuan bersuara lirih, namun sangat nyaring di telinga Bima yang membuatnya ketakutan. "Kang, udah dapat banyak, Kang. Mana bagianku, Kang?" Suara perempuan tersebut jelas terdengar dari belakang Bima, yang membuatnya celingukan mencari sumber suara. Mengingat hanya dia sendiri yang berdiri di tempat itu, sedangkan kawan-kawannya berada agak jauh di sawah. "Kang, udah dapat banyak, Kang." Bima yang kembali mendengar suara tersebut, kali ini dengan spontan lari ke tengah sawah, berbaur dengan Edi, John, dan Randy yang tengah sibuk mengais belut. "Kenapa kamu, Bim? Hati-hati loh, lampu petromaknya nanti mati." Edi yang tampak heran mengingatkan pada Bima. Dengan nafas terengah-engah, Bima pun berkata pada kawan-kawannya bahwa dia mendengar ada suara perempuan. Suara itu seakan sangat dekat, berada tepat di belakangnya. Mendengar cerita dari Bima, Edi dan Randy pun hanya terkekeh. "Sialan, kalau bukan karena istriku sedang ngidam, aku nggak akan mau cari belut seperti ini," ucap Bima dengan nada sedikit marah saat melihat sikap teman-temannya yang malah terkekeh di tengah ketakutannya. Setelah merasa hasil yang didapat sudah cukup banyak, mereka pun menepi. John yang dari tadi membawa ember yang berisikan belut hasil tangkapan menyerahkan ember itu pada Bima, sedangkan John sendiri menyaut lampu petromak yang sejak tadi dibawa oleh Bima. Mereka pun berjalan beriringan menuju pulang ke rumah. Edi yang berjalan paling depan mengingatkan agar melemparkan bagian tangkapan ke belakang, yang dibalas oleh John berjalan di depan Bima. "Bim, jangan lupa bagiannya si Mbak dikasihkan," ucap John memberitahu pada Bima yang berjalan paling belakang dan juga membawa hasil tangkapan. "Jangan sampai si Mbaknya mengikuti kita sampai rumah, bisa gawat nanti urusannya," lanjut John. "Apa? Si Mbak? Si Mbak siapa yang mereka maksud sebenarnya?" Sontak Bima menoleh ke arah belakang, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Bima semakin bingung dan merasa takut. Bima yang tidak paham dengan maksud perkataan John, lagi-lagi hanya diam dan terus mengikuti mereka berjalan. Yang ada di pikirannya, mungkin si Mbak yang dimaksud John adalah Mimi, istri dari Bima yang sedang ngidam. Sesampainya di rumah orang tua Edi, hasil tangkapan pun dibagi rata. Sebenarnya Edi ingin memasak belut-belut tersebut bersama saja, namun terlihat kawan-kawannya yang ingin lekas pulang, sehingga dibagilah belut-belut tersebut secara merata. Setelahnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Beberapa saat kemudian, begitu sampai rumah, hasil tangkapan Bima langsung disahut oleh Mimi, istrinya. Bima membiarkan Mimi mengambil hasil tangkapannya untuk dibersihkan. Yang pasti sang istri sudah tidak sabar untuk langsung memasak. Bima sendiri bergegas membersihkan diri di kamar mandi. Saat sedang mandi itulah, secara samar-samar Bima mendengar suara seorang perempuan sama persis saat masih berada di persawahan. "Kang, bagianku mana, Kang?" Sontak Bima terkaget. Dia menghentikan aktivitasnya beberapa saat, lalu mencoba menajamkan lagi indera pendengarannya. "Kang, bagianku mana, Kang?" Suara tersebut lirih namun sangat jelas dan memanglah nyata. Suara itu kembali terdengar yang membuatnya gemetar ketakutan. Bima pun menyelesaikan mandi dengan segera. Saat akan keluar, dia yang terkaget berteriak dengan keras. Ternyata sosok kuntilanak itu sudah berada tepat di sudut kamar mandi. Sosok menakutkan itu menatapnya sambil menyeringai, sementara tangannya menengadah seakan meminta sesuatu pada Bima.
"Kang, bagianku mana, Kang?" Suaranya terdengar menggema. Dengan masih berteriak, Bima segera keluar dari kamar mandi. "Kenapa kamu, Mas?" tanya Mimi pada Bima yang kebingungan melihat sang suami. Bima yang masih dalam keadaan ketakutan mencari alasan sekenanya. Bima tidak ingin mengganggu selera makan istrinya nanti. Dia pun segera ke kamar untuk ganti baju. Mimi yang sedang ngidam tidak peduli waktu menunjukkan sudah dini hari. Dan nampaknya keinginan untuk makan belut goreng yang tidak bisa ditahan lagi, Mimi melanjutkan aktivitasnya demi jabang bayi yang dikandungnya. Saat sedang sibuk membersihkan belut-belut tersebut, Mimi dikagetkan dengan suara seorang perempuan. "Neng, itu bagian saya, Neng." Suara perempuan tersebut jelas terdengar yang membuat Mimi langsung mencari dari mana asal suara tersebut. Dan alangkah kagetnya dia saat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di sudut dapur. Penampakan sosok kuntilanak itu membuatnya berteriak ketakutan, lalu segera berlari menyusul sang suami ke dalam kamar tidur. Tanpa sengaja dia menabrak ember yang berisikan belut yang belum selesai dibersihkan. Belut-belut tersebut berhamburan dan berserakan di lantai dapur yang membuatnya hampir saja terjatuh. Bima yang mendengar teriakan sang istri lalu berlari menghampiri. Dengan segera dia mendekat dan menanyakan perihal yang telah membuatnya berteriak. Itu Mas, ada kuntilanak," ucap Mimi. Tentu saja jawaban itu membuatnya ikut ketakutan. Bima berpikir pastilah sosok kuntilanak tersebut adalah sosok yang sama dengan yang menghantuinya. Dia pun mengajak istrinya menuju ke kamar tanpa memperdulikan belut-belut yang bercacaran di lantai dapur. Beberapa saat kemudian, mereka pun mulai merasa tenang karena tidak ada lagi suara atau gangguan dari sosok kuntilanak tersebut. Meski begitu, rasa gelisah membuat mereka tidak tidur sampai subuh tiba. Bayangan kuntilanak masih sangat terasa, sehingga masih ada perasaan takut yang menyelinap di hati mereka berdua. Saat hendak berwudu, mereka dikejutkan dengan belut-belut yang sudah berada di dalam ember. Hanya saja jumlahnya tampak lebih sedikit daripada saat baru dia bawa pulang. Pada akhirnya Mimi putuskan untuk tetap memasak belut-belut tersebut. Rasa ngidamnya yang lebih kuat dibanding rasa aneh yang telah ditemui bersama suaminya membuatnya tidak memperdulikan hal itu. Yang penting bagi Mimi Peri adalah rasa ngidamnya yang dapat terpenuhi sehingga sang jabang bayi yang dikandungnya merasa senang. Waktu berjalan begitu cepat. Di pagi harinya Bima mendatangi rumah John saat selesai sarapan dengan tujuan ingin menanyakan tentang kejadian yang dialaminya. Saat sampai di rumah John, Bima melihat Eddie dan Randy sudah lebih dulu ada di sana. Mungkin saja kawan-kawannya itu menemukan hal yang sama dengan apa yang dia temui. Dengan tergesa-gesa, Bima duduk dan ikut membaur bersama mereka. John menyambutnya dengan pertanyaan tentang ketegangan yang diperlihatkan. "Apa semalam ada yang ngikutin kalian sampai rumah juga?" Bima jujur bertanya balik pada mereka semua. Randy pun langsung menjawab pertanyaan Bima. Randy menjelaskan kalau mereka semua berkumpul dikarenakan semalam ada sosok perempuan yang mendatangi mereka. Dan mereka ingin memastikan siapa semalam yang berjalan paling belakang. Dan memang Bimalah yang berada di belakang dengan membawa hasil tangkapannya. John pun bertanya pada Bima perihal perintahnya, yaitu waktu Bima disuruh untuk melemparkan beberapa belut ke arah belakang. Yang dengan jujur Bima menjawab kalau tidak melakukan hal tersebut. Dia menganggapnya kalau perintah John tersebut ditujukan pada istrinya. "Emang kenapa?" Bima yang tidak paham langsung bertanya. Eddie menjawab kalau itulah sumber masalah mereka, sehingga semalam sosok kuntilanak tersebut mengikuti mereka hingga sampai ke rumah masing-masing. Eddie yang hendak membersihkan belut hasil tangkapan dikagetkan dengan kemunculan sosok kuntilanak. Begitupun dengan John dan Randy yang terus diikuti dengan suara perempuan minta bagian. Eddie melanjutkan dengan memberi penjelasan pada Bima bahwa bagi mereka kehadiran sosok kuntilanak yang mengikuti saat mereka mencari belut sudah menjadi suatu tantangan tersendiri. Kejadian itu bukan hanya dialami oleh mereka saja,
tetapi sering dialami hampir semua orang yang pergi untuk mencari belut di malam hari. Meskipun menyeramkan, tapi sosok kuntilanak tersebut dianggap sebagai pembawa berkah, karena pengobor belut akan mendapatkan hasil yang maksimal jika masih diikuti oleh sosok kuntilanak. Dan syaratnya hanya memberi beberapa hasil tangkapan dengan cara melempar ke belakang tanpa menoleh ke arah belakang. Edi juga meminta pendapat kawan-kawannya supaya sosok kuntilanak tersebut tidak lagi mengganggu mereka, karena dari beberapa pengalaman pengobor belut lain, jika lupa atau sengaja tidak memberi jatah belut, maka sosok kuntilanak tersebut akan selalu menghantui, yang mengakibatkan sakit berkepanjangan dan bisa jadi depresi dan berujung dengan gangguan jiwa. Dari perbincangan itu, akhirnya disepakati untuk mendatangi Kiai Soleh, seorang yang memiliki ilmu linuwih di kampung mereka. Begitu sampai di rumah Kiai Soleh, Edi mewakili teman-temannya untuk menceritakan apa yang mereka alami. Dia juga meminta jalan keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan tenang, Kiai Soleh meminta agar belut-belut hasil tangkapan jangan dulu dimasak. Mereka harus membawanya kembali ke persawahan tempat mereka menangkap belut-belut tersebut. Setelah sosok kuntilanak tersebut datang, disuruhnya mereka untuk memberikan apa yang sudah menjadi bagiannya. "Assalamualaikum Kang, Mbak Mimi Kang," ucap seorang perempuan di tengah seriusnya perbincangan mereka. Perempuan tersebut adalah Sari, adiknya Mimi. Perempuan itu mencari Bima kemana-mana karena Mimi mengalami pendarahan hebat. Bima yang teringat dengan belut yang telah dimasaknya tadi, dengan sigap dia pamit pulang mendahului kawan-kawannya. Waktu berjalan dengan cepat. Di malam harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke sawah tempat mereka mencari belut, termasuk Bima. Bima yang harus meninggalkan istrinya di rumah. Dia menyesal dengan apa yang telah menimpa Mimi. Istrinya itu dinyatakan keguguran setelah mengalami pendarahan tanpa sebab. Akan tetapi, semua sudah jadi kehendak Sang Pencipta. Dia harus mampu membuang rasa penyesalannya dan mengikhlaskan apa yang menimpa keluarganya. "Sabar Bim," ucap John kembali bersimpati dan menenangkan kawannya itu. Sambil menunggu kemunculan sosok kuntilanak, mereka berempat larut dalam pikiran masing-masing. Hingga tiba-tiba angin sepoi datang menerpa mereka. Terdengar suara tawa yang samar. Bima yang menyadari sosok kuntilanak tersebut telah hadir, dengan segera langsung melemparkan seluruh belut-belut ke arah belakang tanpa menoleh. Semenjak kejadian tersebut, Bima tidak mau lagi mencari belut di sawah, dan Bima telah melupakan kejadian buruk yang menimpa pada istrinya setelah Mimi kembali hamil 3 bulan setelahnya. Sedangkan untuk Edi, John, dan Randy, berbulu belut tetap mereka lakukan setiap saat, karena memang itu sudah menjadi hobi mereka. Malah kalau mereka diikuti kuntilanak, mereka akan sangat senang karena artinya tangkapan mereka malam itu akan melimpah dan juga banyak. Nah, itu dia cerita pertama untuk Radio Horor Indonesia malam ini tentang teror kuntilanak bagi yang tidak mau membaginya pada sosok tersebut. Saya baru dengar ya, ada kuntilanak ini makannya belut. Tapi simpati untuk Bima karena istrinya yang bernama Mimi Peri harus kehilangan kandungannya. Tapi semoga untuk kandungannya setelahnya, untuk kehamilan setelahnya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran sampai melahirkan ya. Nah, kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini dibagikan oleh Mas Rohman yang ada di Nganjuk. Cerita ini dialami Mas Rohman ketika kecil dulu ya. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Waktu itu umurku baru 15 tahun. Hari itu hari Sabtu. Seperti biasa, aku melakukan aktivitas sore, yaitu bermain sepak bola. Dan baru akan berhenti main di waktu menjelang maghrib. Setelah maghrib, tahulah ya anak desa ngapain, yaitu membaca Al-Quran. Setelah Isya, aku dan kawan-kawan berniat bermain peta umpet. Waktu itu kalau nggak salah ada 6 anak.
Semakin kami memainkan peta umpet, hingga tak terasa jam 9:30 malam. Dan yang jaga waktu itu kebetulan adalah anaknya Pak Kiai. Namanya Guslah panggilannya. Ketika Guslah yang jaga, aku mengajak Agung, Hasan, dan yang lain untuk ngumpet di belakang pondok. Kalau kita ngumpul seperti ini, bakal ketemu dodol. Ayo pindah-pindah. Oga mending aku di sini aja, kata Hilmi. Sakarepmu, ayo Ziz. Yang akhirnya aku dan juga Aziz hendak keluar dari persembunyian itu. Lalu tiba-tiba Agung ikut denganku. Ya udah, ayo buruan. Aku pun mengendap-endap di kegelapan malam dan menuju ke kebun yang ada di dekat Sungai Berantas. Sedangkan Hilmi dan Hasan masih berada di belakang pondok. Tiba-tiba Hasan yang kepengen kencing langsung menggulung sarungnya dan kencing di persembunyiannya. Sialan, malah kencing di sini, ucap Hilmi. Guslah yang mencari-cari akhirnya melihat gerusak-gerusuk di belakang pondok. Lalu dia mengendap-endap perlahan. Hayo, kena kau, ucap Guslah yang memergoki Hilmi dan juga Hasan. Mereka berdua yang kaget akhirnya sedikit melonjak hingga air kencing Hasan bermuncratan kemana-mana hingga mengenai Guslah. Buset, air apaan ini? Sialan, bau pesing. Hasan pun hanya terkekeh. Mereka bertiga pun menuju ke kamar mandi yang ada di pondok tersebut untuk membersihkan diri serta berganti pakaian. Ngomong-ngomong, yang lainnya pergi kemana ya? Tanya Guslah. Gak tahu. Tadi mereka ke kebun, sembunyi di sana Gus. Ayo ikut cari, ajak Guslah pada Hilmi dan Hasan. Sesuai kesepakatan, yang kena pertama harus jaga, namun juga harus menemukan anggota yang lainnya dan harus dibantu mencari oleh yang sudah kena duluan. Guslah, Hilmi, dan Hasan menuju ke tempat lokasi di mana aku dan yang lain bersembunyi. Gimana, Gung? Iya bener, kayaknya Hilmi sama Hasan ketangkep. Sekarang dia kemana? Nggak tahu, kayaknya mereka ke toilet. Ya udah, ayo pindah tempat, mumpung ada kesempatan. Ayo, mereka pasti tahu kan di mana kita tadi, ucap Aziz yang tahu bahwa Hilmi, Hasan, dan juga Guslah pasti mencari ke kebun tempat persembunyian kami. Jadi kami bertiga memutuskan untuk pindah persembunyian. Kami langsung lari pontang-panting hingga sandal jepitku putus, namun tidak kuhiraukan. Tadi aku sama Hasan melihat mereka bertiga ke sini, tapi kok sepi ya, ucap Hilmi. Kalian dengar suara yang menjerit tak? Ucap Guslah. Iya, aku dengar, kayaknya dari sana, kata Hasan sambil menunjuk. Setelah Hasan, Hilmi, dan Guslah berada di kebun talas, Guslah melihat ada pergerakan di balik daun talas yang besar. Hoi, keluar! Ngumpet mulu, cepet keluar! Aku tahu kamu itu. Siapa, Gus? Si Rohman kan? Hasan lalu menyingkap daun talas itu. Dan betapa kagetnya mereka bertiga. Ternyata yang dikira kami, ternyata adalah sosok anak kecil dengan kepala pelontos. Dia memiliki mata sebesar lepek gelas kopi. Tahu kan ya, lepek yang tatakan buat cangkir kopi? Nah, sosok anak kecil itu tertawa menyeringai. Wah, melihat seperti itu, Hasan langsung berteriak, "Setan!" Dan seketika mereka pun terbirit-birit kecuali Guslah yang masih terpaku mematung di sana. "Tunggu, Hil, Guslah masih di sana," ucap Hasan. Kemudian Hasan dan Hilmi lalu berhenti, lalu berbalik menuju Guslah dan menarik paksa tangan Guslah untuk pergi dari sana. Barulah Guslah tersadar dan malah berlari mendahului Hasan dan juga Hilmi. Sementara aku, Aziz, dan Agung berpindah tempat menuju ke rimbunnya pohon bambu. Gimana Aziz, Gung? Masih dikejar nggak? Udah aman kayaknya. Nah, Aziz yang melihat ke sekitar mendapati ada sosok sedang berdiri tegak terbungkus kain putih. Udah ketebak lah ya, ini makhluk apaan? Itu, kamu lihat apa Aziz? Itu, kata Aziz sambil nunjuk. Pocong. Ketika Aziz bilang pocong, aku ikut menelisik dan memang ada sosok pocong dengan kain putih lusuh. Namun wajah pocong itu hancur, ada sedikit kehijauan seperti berlumut. Kami bertiga pun langsung lari pontang-panting. Waktu itu entah jam berapa, kami bertiga lalu bersembunyi dari sosok mengerikan itu
di balik bekas galian tanah pinggiran Sungai Berantas. Kalian gak apa-apa kan? Gak apa-apa gundulmu, jantungan ini. Merinding semua badanku. Gila, aku gak nyangka kalau kita ngeliat demit. Mungkin suka sama kamu itu. Ngawur aja. Kalau dipikir-pikir lucu ya. Lucunya di mana? Orang dikejar demit. Kita kan tadinya ngumpet dari guslah. Sekarang malah ngumpet dari pocong. Iya ya. Tapi ya udahlah, kita balik aja ke pondok. Gimana? Mungkin juga udah malam ini. Tar dulu. Tar kalau di tengah jalan ketemu setan itu lagi gimana? Alah, penakut kamu. Ungkapku. Bentar. Kalian mendengar suara tembakan gak? Kata Agung tiba-tiba. Tembakan gimana maksudnya? Aku gak denger nih. Diam dulu lah, cermati suaranya. Kami pun lalu diam tanpa bicara. Suasana begitu hening. Tidak lama, memang benar. Ada suara tembakan. Seperti letusan meriam lah kalau didengar. Suara itu semakin ramai dan semakin seperti ada peperangan zaman Belanda dulu lah pokoknya. Ini pada maksudkan ya yang aku maksudkan. Pokoknya ada suara kayak peperangan, bom sana, bom kesini gitu pokoknya. Kami pun berdiri dan hendak berjalan. Tapi tiba-tiba ada suara wanita tertawa. Suara itu seperti lebih menyerupai ringkikan kuda. Namun sedikit adanya suara wanita mendesah. Ku edarkan sekeliling. Tuh di atas, ucap Agung. Aku dan Aziz spontan ikut mendongak ke atas. Dan melihat di atas pohon ada seorang wanita bergaun putih lusuh dengan mata melotot. Sambil berteriak, "Kuntilanak!" Agung dan Aziz lari tunggang langgang duluan, meninggalkan aku sendirian di bawah pohon itu. Melihat itu, sosok itu malah tertawa sambil memperhatikan larinya Aziz dan Agung. Aku yang masih di bawahnya mencermati saja. Siapa kamu? Enak aja ganggu, pergi gak? Tak lempar batu ini, ucapku sambil mengambil batu. Tapi sosok wanita itu malah tertawa. Aku yang jengkel lalu mengambil batu dan komat kamit, kemudian meludahi batu itu. Segera kulemparkan ke sosok kuntilanak itu dengan iringan bacaan bismillah. Tapi bukannya kena, batu itu malah menembusnya. Dan seketika aku merasa ada yang menarikku. Aku merasa kakiku mengambang di udara. Dan ternyata kini aku sudah berada di atas pohon randu yang amat besar. Aku bingung dong, karena di sebelahku saat itu sudah ada kuntilanak yang tadi menertawaiku. Sialan, ternyata aku dibawanya ke atas pohon randu. Dia lalu menunjuk ke arah tengah sungai. Dan aku spontan melihat ke arah yang dia tunjuk. Dan ternyata di sana ada segerombolan manusia-manusia, entah berapa banyak jumlahnya. Di situ aku mengamati. Manusia-manusia itu seperti membawa tawanan yang tangannya diikat ke belakang dan kepalanya dikarungi. Mereka dibawa ke tepian Sungai Berantas. Lalu sesampainya di tepian Sungai Berantas, karung yang menutupi kepala mereka dicopot dan tidak lama kemudian mereka diikat dan disembelih layaknya hewan. Dari sorot cahaya rembulan, aku masih bisa melihat jelas gambaran itu. Saat itu juga aku turun dengan tergesa-gesa menuruni pohon randu sambil menangis dan berlari menuju pondok. Di tengah perjalanan aku berjumpa dengan kiaiku dan ditanya olehnya, "Dari mana saja kamu, Man?" "Dari sana, Pak Kiai," ucapku sambil menangis. "Sudah, ayo pulang. Jangan main petak umpet lagi kalau malam." Setelah sampai di rumah Pak Kiai, aku menceritakan bahwa aku tadi melihat ada banyak manusia yang disembelih di pinggiran Sungai Berantas. Itulah yang membuatku takut dan menangis. Pak Kiai hanya manggut-manggut mendengar ceritaku. Aku kemudian disuruh tidur oleh Pak Kiai di sebuah ruangan yang juga sudah terdapat kelima temanku yang sudah tertidur pulas. Kecuali Guslah yang suka tiba-tiba bangun dan teriak-teriak, membuat kami semua yang tidur kembali bangun. Lalu setelah dibacakan sesuatu dan diminumkan air itu pada Guslah, saat itu juga kami bisa tidur lagi. Entah jam berapa, aku terbangun dan mendengar suara ketukan di pintu kamar yang amat keras. Bukan ketukan ding, melainkan tendangan. Yang kupikir itu mungkin dari Kang Santri yang mondok. Ku buka pintu dan ku melihat sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Lalu aku kembali ke tempat tidur lagi
dan membiarkan pintu sedikit terbuka. Aku yang masih melek melihat pintu kamar bergerak dengan sendirinya. Kulihat di sana ada sepotong kaki manusia. Potongan kaki itu dari bawah sampai ke paha saja. Kaki itu berjalan, lalu berhenti. Lalu berjalan, lalu berhenti lagi. Melihat itu, aku langsung duduk dan mengamati potongan kaki itu. Seketika, mungkin potongan kaki itu sadar ya ketika ku amati. Kaki itu langsung berlari keluar kamar dengan cepat. Kemudian, aku kembali tiduran lagi. Tidak lama, dari arah pintu, ada sosok kepala yang keluar masuk, menyembulkan kepalanya. Lama ku amati, aku hanya diam. Tidak lama, sosok itu menampakkan diri, yaitu sosok pocong dengan kain yang penuh lumut, kayak ijo-ijo gitu. Sosok itu mengambang, mengelilingi sekitar kamar dan mengamati kami satu persatu. Di situ aku pura-pura tidur, tapi masih bisa melihat jelas sosok itu mengambang mengitari kami. Sementara ketika Agung menggeliat, sosok itu segera ke pojok kamar dan mematung. Wah, ini kayaknya pocong yang usil nih, pikirku waktu itu. Segera aku bangun, kulinting sarung dan menyabetkan ke sosok pocong itu hingga dia langsung menghilang. Mungkin kalau sekarang itu istilahnya dislepet kayak gitu ya. Nah, di pagi harinya kami pulang ke rumah masing-masing dan tidak membahas kejadian pada malam itu. Sesuai arahan Pak Kiai, kami tidak bermain peta umpet di malam hari lagi. Dan untuk Guslah, sampai sekarang masih trauma. Ternyata baru aku tahu juga, di kebun yang ada penampakan pocong itu, di sana ternyata ada 3 buah kuburan. Kemudian yang ada di sebelah galian tanah Sungai Berantas itu, di sanalah tempat peperangan berada. Sehingga mungkin gambaran tentang peperangan itu terus diputar berulang-ulang bagi orang yang tahu. Lalu untuk bekas penyembelihan manusia itu, aku baru tahu ceritanya. Baru aja ya, setelah 6 tahun ada program galian tanah. Mereka menemukan ada 6 kepala manusia. Yang kata orang dulu, di sanalah tempat orang-orang anggota PKI dibunuh dan kepalanya dikubur di sana. Lalu badannya entah ditaruh di mana. Ada 3 orang yang menemukan tengkorak kepala di sana. Namanya Juli, Paijo, dan Aden. Hati-hati Jo, ini tengkorak manusia, kata Juli memperingatkan Paijo. Kalau udah mati ya udah, tinggal gali aja lah wes, kata Paijo sambil terus mencangkul hingga menghancurkan tempurung kepala manusia. Dibilangin hati-hati kok ngeyel, ucap Aden sambil memindahkan dengan berhati-hati ke tepian. Aden dan Juli memunguti 5 tengkorak manusia dikumpulkan di pinggir, sedangkan Paijo masih sibuk menggali dan memasukkan tanah ke keranjang. Dari sisa tengkorak yang hancur, Aden dan Juli memungutinya, lalu menguburkannya dan mendoakannya. 1 minggu kemudian, dikabarkan Paijo sakit. Dan setelah 1 bulan lamanya Paijo sakit, dia akhirnya kembali ke rahmatullah. Entah ini ada sangkut pautnya terhadap penggalian itu atau tidak. Bahkan sampai sekarang, di area dekat pembantaian anggota PKI itu juga sering ditemukan mayat-mayat yang tenggelam di Sungai Berantas. Dan bahkan pernah ada mayat bayi yang sudah membusuk ditemukan di sana. Nah, itulah pengalamanku yang sedikit ini yang bisa saya bagikan untuk teman-teman Ada Apa Gerangan di segmen Radio Malam Jumat kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cerita dari Mas Rohman dari Nganjuk ketika kecil dulu. Tampaknya banyak banget ya. Kalau kita hidup di kampung, berhubungan dengan hal-hal mistis itu kayak udah biasa gitu ya, apalagi zaman dulu. Terima kasih Mas Rohman untuk cerita yang dibagikan malam hari ini. Jadi Mas Rohman ini merupakan penulis dari cerita Kisah Balung Wangi ya, kalau kalian simak di Ada Apa Gerangan 2. Dan memang Mas Rohman punya banyak pengalaman pribadi tentang ya seputar dunia mistis, terutama ketika kecil dulu. Nah, kita langsung menuju ke cerita yang ketiga atau mungkin yang terakhir ya. Kisah kali ini tentang sebuah pesugihan yang diberi judul Pesugihan Raja Rusa. Ada yang baru dengar atau ada yang udah paham? Langsung saja kita simak.
Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sebut saja namaku Herman. Usiaku sudah menginjak 52 tahun. Aku memiliki 3 orang anak yang masih duduk di bangku kuliah dan SMA. Aku tinggal di Jakarta Barat bersama istri dan anak-anakku. Kami menempati sebuah rumah yang juga berfungsi sebagai toko alat-alat elektronik. Beberapa tahun lalu, aku sempat menggadaikan rumahku satu-satunya ini karena aku mengalami kebangkrutan. Bahkan karena aku tidak sanggup membayar cicilan, nyaris saja rumahku disita bank. Entahlah, aku pun tidak mengerti dengan jalan hidupku yang berbalut mistis ini. Aku memang orang yang rasional. Semua hal kupertimbangkan dengan pikiran dan logika. Aku tak pernah bersentuhan dengan hal-hal mistis. Sejak kecil aku selalu diajak berpikir dengan logika oleh ayahku. Meski sebenarnya ayahku juga orang yang sangat mempercayai hal-hal mistis. Buktinya, tempat usaha ayahku juga dipenuhi dengan jimat-jimat dan berbagai mantra. Hari itu aku bertengkar mulut dengan seorang kolegaku. Aku terpaksa mempertahankan diri karena dia menuntut terlalu banyak dariku. Menurut pertimbanganku, aku sudah berbuat yang terbaik dan adil untuknya. Tapi karena dia minta yang berlebihan, maka kuputuskan untuk menghentikan bisnisku dengannya. Saat itu, dia memang termasuk pemasok barang elektronik terbesar ke tokoku. Tapi karena aku kecewa, maka kuputuskan untuk minta pada pemasok lainnya. Kau jangan main-main denganku ya Herman. Aku bisa membuat usahamu bangkrut dalam hitungan bulan. Ancamannya waktu itu. Terserah kau aja Jo. Aku bisa mengambil barang dari tempat lain kok. Emang cuma kamu yang bisa pasok barang? Begitu jawabku. Dalam benakku saat itu, tidak rugi aku kehilangan seorang teman bernama Jojo itu. Dia memang sudah berulang kali meminta bagian lebih dariku. Padahal sesuai kesepakatan, dia mendapatkan 10% dari setiap barang yang laku aku jual. Tapi entah mengapa, dia berani minta 20%. Tentu saja aku tak bisa memberinya, karena itu berarti dia akan mengambil keuntunganku. Akhirnya aku putuskan untuk mengambil barang dari orang lain. Tentu saja Jojo marah. Dan dia beberapa kali menghubungiku lewat telepon genggam. Dia benar-benar marah dan mengancamku. Dia akan membuat usahaku bangkrut dengan santet. Tapi aku tak peduli, karena aku memang tak percaya dengan hal-hal mistis, termasuk santet yang diancamkan oleh Jojo. Apalagi kalian tahu sendirilah ya, bagaimana pesulap merah bisa membuktikan bahwa santet itu sebenarnya tidak ada. Dan aku sangat mempercayai itu. Jangan begitu Pak. Coba bicarakan dulu dengan temanmu. Aku gak ingin terjadi sesuatu yang mengerikan dalam rumah tangga kita. Begitu saran istriku saat dia tahu aku diancam Jojo. Tenang aja. Aku gak percaya itu semua. Mana bisa orang bikin usaha kita bangkrut hanya dengan santet. Apalagi si Jojo. Emang hanya dia yang perlu pada kita? Jawabku atas kekhawatiran istriku. Hari berganti, minggu berlalu. Tak terasa sudah 2 bulan aku memutuskan hubungan dengan Jojo. Tepat memasuki bulan ketiga, aku mulai melihat pembukuan toko. Hari-hari toko itu memang yang menjalankan adalah istriku. Laporan keuangan tiap bulan juga dia yang menjalankannya. Aku hanya melihat laporan per 2 bulan atau kadang juga 3 bulan aku baru tahu. Dan betapa terkejutnya aku. Selama 2 bulan terakhir, tokoku hanya bisa menjual 15 buah produk saja. Artinya, setiap bulan hanya bisa terjual 5 produk saja. Apa yang dilakukan istriku dan karyawan-karyawanku di toko? Aku tidak mengerti mengapa dalam tempo sekian lama hanya sejumlah itu saja yang bisa mereka jual. Apa toko itu tutup? Aku tidak bisa mengawasi keadaan toko setiap hari, karena aku juga punya kerjaan lain yang harus aku tangani di luar rumah. Hari-hari berikutnya keadaan semakin parah. Antara percaya dan tidak, aku pernah menunggu toko itu selama 1 minggu, dan nyatanya memang tidak ada orang yang berbelanja ke tokoku. Orang-orang hanya mondar-mandir lewat dan melihat saja. Tak satu pun yang membeli barangku. Ini nggak mungkin Bu. Masa nggak ada yang belanja selama 1 minggu? Apa mereka nggak lihat barang-barang yang kita pajang?
Gerutuku pada istriku suatu malam ketika hendak menutup toko. Aku juga gak ngerti, Pak, kenapa mereka hanya lewat dan membeli di toko lain. Jawabnya sama tidak mengerti. 8 bulan kemudian, aku benar-benar bangkrut. 3 orang karyawanku mengundurkan diri karena aku tidak sanggup lagi menggajinya. Praktis di toko hanya aku, istriku dan anakku saja yang menjaganya. Tapi meski aku sudah mengurangi pengeluaran, tetap saja toko itu tidak bisa kembali maju seperti sedia kala. Tidak ada pembeli yang tertarik masuk ke tokoku. Aku benar-benar tak mengerti. Dalam keterpurukan itu, aku berpikir ulang tentang ancaman yang diucapkan Jojo. Aku mulai berpikir tentang hal-hal mistis. Meskipun logikaku masih menolak, tapi apa yang diucapkan Jojo benar terbukti. Dan aku bangkrut dalam waktu 10 bulan setelah dia mengancamku hari itu. Kemudian, suatu hari, aku diajak seseorang ke rumah paranormal di daerah Jakarta Timur. Namanya Teddy Agustino. Selasa malam itu, sekitar pukul 11, aku mengkonsultasikan semua masalah yang aku alami. Mulai dari ancaman Jojo hingga bagaimana caranya membangkitkan kembali usahaku, aku ceritakan kepadanya. Di rumah paranormal ini, memang banyak orang berkumpul untuk mengikuti ritual khusus yang hanya digelar setiap hari Selasa malam saja. Maka aku kebagian waktu malam untuk bisa konsultasi dengannya. Kemudian aku disarankan untuk mengikuti ritual pesugihan Raja Rusa. Awalnya aku ragu, bahkan sempat menolak. Aku takut akibat dari ritual itu akan mencelakai diriku atau keluarga, seperti yang sering aku dengar dari orang-orang, bahwa ritual pesugihan itu akan menimbulkan korban jiwa atau tumbal pada keluarga pelaku atau bahkan pada si pelaku itu sendiri. Saya takut, Pak. Saya nggak berani menumbalkan nyawa manusia, tuturku pada Pak Teddy. Oh tidak, ritual pesugihan ini tidak minta tumbal nyawa manusia. Kita akan menggantinya dengan ayam hitam dan ayam putih, jawabnya. Lalu menurut Pak Teddy, ritual ini bisa membangkitkan usaha seseorang yang sedang bangkrut. Ritual ini juga bisa membuka mata batin seseorang hingga ia bisa melihat peluang usaha apa yang paling bagus untuk dijalani. Untuk orang-orang yang tengah mengincar jabatan atau kedudukan, ritual ini juga bisa membuat apa yang diincarnya menjadi kenyataan. Bahkan, dalam keadaan tertentu, ritual ini bisa membuat seorang pengangguran mendapatkan pekerjaan atau bisnis yang bagus. Ritual pesugihan Raja Rusa ini diadopsinya dari sebuah bisikan gaib yang didapatnya ketika ia melakukan ritual di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Bisikan gaib yang datang dari Laut Selatan itu memintanya untuk melakukan ritual ini untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Bisikan gaib itu hanya meminta ayam hitam dan ayam putih saja sebagai persyaratannya. Beberapa bulan kemudian, ketika Teddy tengah melakukan ritual di sebuah tempuran sungai di Bogor, bisikan gaib itu kembali terngiang di telinganya. Entah makhluk apa yang berbisik kepadanya. Tapi isi bisikan itu sama seperti ketika ia melakukan ritual di Pelabuhan Ratu, yaitu memintanya untuk menggelar ritual pesugihan Raja Rusa. Mendengar cerita panjang Pak Teddy, aku pun tertarik untuk mengikuti ritual pesugihan ini. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya aku mengikuti ritual itu. Aku sampaikan niatku ini pada istri dan anak-anakku, dan mereka juga mendukung. Selama apa yang aku lakukan tidak akan mencelakakan siapapun. Tidak, tak jamin tidak akan ada tumbal dan tidak ada yang celaka, tegas Teddy. Dan malam itu aku mengikuti ritual pesugihan itu khusus di ruang konsultasi Pak Teddy. Segala bentuk sesajian dan ubur rampe telah dipersiapkan dan digelar di tempat ritual. Pemotongan ayam hitam dan ayam putih pun telah digelar beberapa waktu lalu. Ceceran darah ayam itu masih terlihat jelas tersebar hampir di semua tempat di sekitar tempat ritual. Giliranku mengikuti ritual khusus yang dipandu langsung oleh Pak Teddy. Segala mantra sudah ia bacakan. Bau kemenyan juga telah menyelubungi seluruh ruangan. Boneka-boneka aneh dalam ruangan itu seperti tertuju menatapku semuanya. Ada rasa takut dalam diriku. Tiba-tiba,
Sekelebatan, aku melihat ada yang bergerak di antara patung harimau di sebelah kananku. Aku terkejut bukan kepalang, tapi rupanya Pak Teddy maklum dengan ketakutanku. "Jangan takut, itu hal biasa terjadi di sini," jawabnya sambil tersenyum. Sederet ritual pun aku ikuti malam itu hingga menjelang subuh. Di akhir ritual, aku diberi sebentuk azimat oleh Pak Teddy untuk disimpan di tokoku yang sedang bangkrut. "Bawalah ini, simpan saja di tokomu. Tidak usah banyak tanya, nanti juga kamu akan rasakan sendiri manfaatnya," tuturnya. Pagi itu aku pulang dengan segunung harapan. Aku berharap usahaku bisa kembali maju seperti sedia kala. Dari Pak Teddy, aku diberitahu kalau tokoku memang sudah disantet agar tidak kelihatan orang dan tidak disukai orang. Tapi dengan ajimat yang aku bawa dan ritual yang sudah aku jalani, dia mengatakan tokoku akan kembali maju dan bisa lebih maju dari sebelumnya. 4 bulan setelah aku mengikuti ritual itu, apa yang aku harapkan terwujud. Tokoku kembali ramai oleh pembeli. Mereka bahkan banyak yang terheran-heran dan membuatku terkejut. Katanya, tokoku baru buka, padahal tokoku sudah buka sejak belasan tahun lalu. Artinya banyak pembeli atau pejalan kaki yang tidak tahu keberadaan tokoku ini. "Ya sudahlah Pak, kita nggak perlu dendam pada siapapun. Biarkan saja, toh sekarang kita sudah kembali seperti semula." Istriku memang bukan seorang pendendam. Bahkan menurutku, dia terlalu baik pada orang lain. Aku sempat iri manakala aku melihat kebaikannya pada setiap orang yang dikenalnya. Tapi mungkin juga ini adalah salah satu berkah atau kebaikan istriku dan khasiat dari benda bertuah dari Pak Teddy itu. Dan bahkan sampai sekarang, di tahun ini tokoku semakin maju. Tapi aku sendiri merasa ragu. Apakah kedepannya akan sama seperti ini, ataukah ada musibah yang akan menimpa keluarga kami? Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Pak Teddy benar, bahwa pesugihan yang aku jalani ini tidak akan memakan korban, baik manusia, keluarga, atau orang yang kukenal. Semoga. Nah, itu dia semua cerita mistis yang bisa saya bacakan untuk malam ini. Ada beberapa cerita ataupun kiriman dari teman-teman sekalian yang belum bisa saya bacakan untuk malam ini. Mungkin untuk minggu depan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi pengalaman mistisnya untuk didengarkan bersama-sama di sini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan, khususnya segmen Radio Horor Indonesia yang hadir setiap malam Jumat. Sebelum kita akhiri Radio Horor malam ini, seperti biasanya dong, saya ingin menyapa-nyapa dulu nih teman-teman yang sudah repot-repot meluangkan waktunya untuk mengirimkan atau menuliskan komentar di video RHIFM minggu lalu. Yang pertama ada Bang Arya Petualang dari Malaysia. Kemudian ada lagi Sofian Agus dari Kutai Kartanegara. Lalu ada Radio Tengah Malam, wah namanya hampir sama nih, dari Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian ada Desi Mulyana. Lalu ada Ahmad Sugiarto, katanya sambil istirahat dan ngopi. Lalu ada Bandut Lanang, pengalaman soal mistis, katanya setiap hari kerja selalu bersinggungan dengan hal-hal mistis. Nah, boleh nih kalau mau dibagikan untuk didengar teman-teman yang ada di sini, Mas Bandut Lanang. Lalu ada Jackie Gaming dari Bangka Belitung. Kemudian ada Maracika dari Lereng Raung. Wah, udah lama nih pengen ke Raung tapi belum kesampaian. Ada juga Kunyilit 9898 dari Makau hadir. Lalu ada salam dari Mbak Cimoy di Subang, Mas Tama, yang sedang merantau di Singapura. Sehat selalu buat semuanya, amin. Ada juga Mbak Isma yang ada di Taiwan. Jika ngomong Edi jadi keingetan Sentot. Kapan nih Mas Tama cerita Sentot akan dibawakan lagi? Oke, sabar ya, sepertinya bulan depan deh baru bisa dibawakan lagi. Kemudian ada Alin Wangi Ibu. Mas Tama salam kenal. Apa di sini ada kisah Kanaya Azhar ya?
Tolong dijawab, terima kasih. Sukses selalu untuk Mas Tama. Ada kisah dari Mbak Kanaya Azhar tapi udah lama banget ya, belum ada lagi soalnya. Buat Mbak Kanaya Azhar, kalau mendengarkan mungkin bisa dikirim lagi cerita atau pengalaman mistisnya ya. Soalnya ada yang nunggu-nunggu nih. Kemudian ada Eci Abeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku selalu dengerin semua cerita-cerita yang dibawakan oleh Mas Tama, gak pernah absen. Wih, mantap. Tapi memang jarang banget komen. Semoga aja komen aku dibacain. Nah, cocok, udah dibacain kan. Untuk Eci Abeng. Kemudian ada Ristiati. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Hongkong selalu setia hadir. Salamnya untuk anak-anak rantau dimanapun berada. Semangat ya, semoga sehat selalu. Amin. Amin. Semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang dimanapun kalian berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Tetap sehat, selalu semangat pokoknya. Kemudian ada Mas Teguh Lisyanti dari Rejo Tangan, Tulung Agung, Jawa Timur. Lalu ada siapa lagi nih? Pendengar AGC, Putri namanya, dari Lampung. Lalu ada Kacau Lau. Waalaikumsalam Mas Tama, Lenteng Agung hadir. Lalu Maya Agustus dari Madura. Salam juga untuk Mbak Fitriani. Teman tidur setiap malam katanya. Walaupun kadang suka ketiduran, tapi besoknya kuulang lagi ceritanya. Aku udah ngikutin Ada Pagerangan dari 3 tahun lalu loh Mas Tama. Sampai sekarang gak tahu kenapa suka aja gitu. Udah sempat coba dengerin dari channel lain, tapi gak tahu kenapa kurang. Sehat-sehat ya Mas Tama, amin. Biar rajin-rajin posting ceritanya. Siap, terima kasih untuk Mbak Fitriani. Lalu ada Jito dari Bangka Belitung. Kemudian Susanto dari Batam. Lalu ada juga Firman Syah Hirmawan. Ada juga Lutfianti. Halo Mas Tama, mau juga ikutan kasih ceritanya. Caranya gimana ya? Udah lama jadi penggemar tapi belum berani kasih cerita. Caranya bisa kirim email ke adapagerangan20@gmail.com atau DM di Instagram dulu sampai belibet. Atau bisa langsung ke WA, nanti nomor WA-nya ada di deskripsi ya. Bisa lewat voice note atau dituliskan di situ langsung. Pokoknya dipermudah lah. Lalu ada 2 putri dari Menes atau Menes nih. Pokoknya itu ya, di Pandeglang. Evi Dinaryanti di Tangsel. Lalu ada Ayi Rahma. Ada juga Ayu Fajri. Kemudian ada lagi Bang Luki Iskandar. Kemudian ada Sandra Airlangga, Marinah yang selalu hadir setiap malam Jumat. Salam rahayu juga buat Geri Agung yang ada di Garut. Lalu Sugeng Dalu buat Mbak J Alexa. Ada juga Ngapruken dari Sulawesi, Mbak Mahyan Hapsari di Taiwan, Iwan Kuswanto dari Kediri, Mas Kliwir yang kliwir-kliwir selalu dari Semarang selalu hadir nih. Kemudian Teh Iis Iswati dari Kuningan. Ada juga Kebun Channel dari Nganjuk juga. Guyung Aryansyah, Denny Rahman, Rano Messi. Assalamualaikum warga Bangka, ikutan gabung Mas. Waalaikumsalam. Salam balik ya buat teman-teman di Bangka. Ada juga Denny Yuniarto di Pon Kabar yang selalu hadir malam Jumat ini ditemani suara Mas Tama dari cerita RHI. Dengerin sambil ngopi atau tiduran nih ya. Kayaknya harus dipilih salah satu sih ya. Soalnya nggak mungkin tiduran sambil ngopi kan. Dan salam yang terakhir buat Mas Rian Sony Apandi yang ada di Ciledug, Tangerang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan cerita dan juga sudah komentar di kolom komentar video RHI FM minggu lalu. Salamnya untuk teman-teman yang lain yang belum sempat dibacakan di sini ya. Semoga kalian sehat selalu semangat bekerja ataupun yang sedang menempuh pendidikan. Baik, kita tutup sekarang episode RHI FM kali ini. Kita jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit ya, undur diri.
Selamat beristirahat dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.